Indonesia itu kadang masih berlebihan. Itu di Candi Cangkuang, itu kan di depan pintu masuk candi itu kan ada sesembahan orang datang, ada yang naruh rokok, itu syuting sebuah televisi, pas kelihatan rokok-rokok itu rokoknya diblurin loh, ada uang-uang logam, ada uang kertas, ada rokok yang rokoknya diblurin. Jadi ya itu kadang-kadang seperti itu, karena ini bukan etika, ini masalah rule bahwa rokok tidak boleh tampil di media massa di Indonesia, media massa apapun ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Etika. Sekarang perhatikan foto ini. Etika foto ini. Tunggu, mana tadi? Etika. Sambil lihat foto, ini mungkin saya bacain dulu pertanyaan dari Mas Subek. Oke. Kalau nggak terlalu serius. Kalau untuk pribadi, bukan untuk komersil atau berita, gimana? Maksudnya katakanlah sedang hunting gitu. Ini mungkin masalah. Nggak apa-apa. Nanti gini loh, kalau Anda motret orang itu gini, jangan digini minta izin ya, nanti jadi tradisi ya, nggak enak ya. Artinya kalau Anda merasa Anda bisa pakai tele, nggak usah diem-diem, nggak usah bilang dia, ya nggak usah minta izin dia. Ibaratnya kami melirik kok, memotret tanpa dipublikasikan atau simpan sendiri itu saya ibaratnya sama dengan melirik, liatin orang itu loh, nggak merampas hak dia apa-apa. Jangan banyak lebay, itu kan merampas hak dia. Enggak, sama dengan melirik kok. Ada jepret sama dengan Anda melirik doang sama. Nah, kalau dipublikasikan baru itu menyangkut hak private dia ya, dipublikasikan. Tetapi kalau itu untuk news, Anda lagi ada bom meledak ya, dang di jalan apa gitu ya, dang ada motor ada jual Kompas. Dibuat di halaman satu Kompas, ada orang kepotret di situ, orangnya marah-marah. Oh, dia nggak bisa nuntut, salah sendiri lo di situ gitu loh. Kalau dia kepotret dari polisi tidak privat, dia di satu peristiwa jurnalistik, dia nggak bisa nuntut. Dia nuntut pun nggak akan menang di pengadilan. Atas dasar apa dia nuntut? Ya, itu ya. Om, kumisnya tebal sebelah ya. Aku nggak mau bacain. Masa aku bacanya gitu? Biar aja aku baca sendiri. Jadi Mas Subekti itu ya jawaban dari Bang Arbain ya. Jadi kalau hanya untuk sedang hunting lagi gitu nggak perlu izin dan nggak ada masalah, ya kan? Ya bahkan ada orang ciuman lagi pacaran dia diem-diem motor tadi sendiri buat cekikikan diri nggak masalah. Tapi masalah adalah kalau ada publikasikan. Kalau udah dipublish, nah itu baru problem. Ya. Kalau motret nih dari Mas Edi Purwaka, kalau motret pedagang di pasar apakah sebaiknya izin Om? Nggak perlu juga. Nggak usah. Cuma gini, kalau Anda sampai pasar, di Kompas itu, dulu fotografer baru itu ujiannya adalah motret di pasar. Pasar itu adalah pelajaran human interest yang paling bagus. Karena jangan datang-datang jepret, itu nggak sopan ya. Datang motret dulu, supaya mereka nggak merasa asing sama Anda ya. Ada brand dikit, karena beli ini, beli itu ya. Dah pojok diem, Anda mungkin beli lemper, Anda makan dulu pojokan. Sampai mereka, oh ini orang ini datang, ini mau motret. Barulah Anda mulai motret. Itu it's okay. Ingat ya, kalau dikit-dikit minta izin, dari tradisi, wah hidup ini sangat tidak nikmat ya. Anda mau lihat orang aja minta izin ya. Ingat ya, yang masalah adalah publikasi, bukan waktu motret. Tapi kalau Anda motret seorang pedagang sampai 10 cm depan wajahnya itu nggak sopan ya. Kalau Anda pakai tele dari jauh, nggak masalah. Beda sama di Mesir ya. Ada di deket. Iya, orang motret orang deket-deket pakai flash lagi tanpa izin. Orangnya bisa aja. Iya, itu silau, marah. Ya betul. Kaget kan? Kalau di Mesir di Kairo hati-hati ya di dekat piramid itu ya, ada motret orang naik onta, saya ke motret, saya minta duit, lihat dia maksa lihat kamera Anda, ya, Anda bisa bilang tidak itu ya, tapi kadang maksa, saya pasti ada, kalau ada saya minta bayaran, kalau nggak minta di delete ya, sering begitu. Itu banyak orang seperti itu juga ada. Di Wamena juga kadang-kadang saya dipotret tadi diam-diam. Nah, coba lihat, nah, kadang-kadang seperti itu juga. Jadi bijaksana aja lah. Nah, itulah. Iya, betul. Oke. Masih pertanyaan lagi atau lanjut dulu? Lanjut dulu, oke. Sekarang ini saya tunjukkan ini masalah hukum. Sekarang masalah hukum. Ini masalah hukum. Sekarang masalah aturan hukum ya. Perhatikan baik-baik. Ini foto ini dari Joni ngasih saya dari netizen mungkin ya. Suatu hari tahun 99 ada kapak merah ya, ini ngerampok sebuah mobil BMW. Ya, di sebuah mobil BMW ngerampok. Terus dia lapor ke Joni. Waktu itu saya redakturnya. Dia sampai pasang gigi mundur, katanya punya gigi mundurnya hidup ya. Jadi waktu dia diserbu oleh perampok-perampok ini,
dia klakson dan maju mundur nggak ada yang peduli, nggak ada yang berani nolong. Nah orang di belakang mobil ini telepon ke Joni, ada gini, kata Joni bawa kamera nggak, bawa potret, dipotret satu roll habis, selain ke Kompas ya, lihat, ini prosesnya kelihatan nih, tuh ya, tuh, itu, oke, ini jadi plat nomornya pun kelihatan semua ya, ini, jadi ini perampokan siang hari bolong. Saya mau di Kompas, saya kesel, saya muat 4-4-nya saya mau di Kompas, saya redaktor, saya kesel saya mau di Kompas. Besoknya ada laporan bahwa mereka ditembak. Jadi mungkin keluar di Kompas, mungkin polseknya situ kesel kan, cari info, dapat info, kejar, tembak. Keluarga si orang yang terfoto tadi, kalau sampai ada apa-apa, meninggal katakanlah ya, saya bisa kena. Secara hukum saya bisa kena. Contohnya, kenapa? Mereka belum divonis bersalah di pengadilan. Bahwa itu perampokan, kan kata yang punya mobil. Kan dugaan yang motret. Siapa tahu tuh temennya, guyonan, diambil copot spionnya, nanti sampai rumah dibalikin. Ya, siapa tahu, kita nggak tahu kan. Yang motret itu berasumsi bahwa itu adalah perampokan. Secara logika iya. Tetapi sebelum pengadilan bilang mereka perampok, saya mau di Kompas, mukanya jelas nggak diblurin. Saya bilang mereka perampok, mereka bisa nuntut. Ya. Tapi kan di Indonesia kalau Anda memang terduga perampok, ya Anda nggak bisa nuntut. Tapi ini secara hukum bukan etika lagi ya. Selama dia belum divonis pengadilan, Anda nggak boleh bilang dia penjahat. Ya itu secara hukum. Itu yang terjadi. Waktu itu saya merasa wah ternyata saya salah. Untuk ada nyamuk gede banget habis gigi saya ini. Ya, salahnya abang itu kan karena tidak memblurkan wajahnya segala macam. Tapi kalau masalah dan mengatakan itu perampokan, bukan diduga perampokan. Makanya waktu kasus Gayus, ya ini lain lagi nih. Waktu kasus Gayus itu lain lagi. Kompas itu justru terlalu hati-hati. Itu pun Gayus mensomasi. Jadi kasus Gayus ini, jadi ya 1 ya 2 Putu Agus ya 3, 4, 5. Walaupun kita yakini Gayus, waktu kita muat kita mengatakan tersangka Gayus, diduga Gayus. Itu pun Gayus mensomasi. Walaupun akhirnya saya membuktikan bahwa itu memang Gayus kan. Itu akhirnya waktu itu saya membuktikannya begini. Karena dia mensomasi, saya bandingkan wajah Gayus. Jadi ini gigi dia yang itu sama gigi dia sebenarnya. Walaupun giginya katanya beda ya. Tapi ahli gigi mengatakan ini orang yang sama. Bahkan ketahuan selama di penjara dia sempat berbagi gigi. Jadi gigi dia di Bali waktu itu, ini gigi dia beberapa bulan sebelumnya waktu divonis bersalah, itu di pengadilan. Ya, nah. Orang awam bilang beda. Nah, ahli gigi bilang itu sama. Ya. Jadi Kompas itu karena yakin itu Gayus, tapi takut kena macam-macam. Diduga mirip Gayus tanpa di Bali gitu-gitu itu pun masih disomasi. Ya, jadi karena kita tidak punya otoritas ngomong itu memang Gayus. Begitu Gayus mensomasi, kita cari orang yang ahli memang bisa membuktikan itu Gayus. Ahli forensik bilang ini Gayus, selesai. Somasinya dicabut, kira-kira gitu. Oke, aku akan bacakan beberapa pertanyaan ya. Oke, ini banyak. Kita siapin dulu. Ini dari Davana. Om, dulu pernah ada ibu hamil di foto pas naik kereta. Terus fotonya viral dengan aneka macam komen sampai si ibunya stres. Ibu hamil itu di fotonya pas naik kereta tuh lagi ngapain gitu? Kenapa sampai viral itu nggak tahu nih. Ya, etikanya gimana? Etikanya gimana Om? Ya. Jadi gini loh, dalam hidup ini ada namanya ada ibu yang dipotret. Kalau saya naik kereta, lagi buncit perutnya. Nggak, tapi gini lah, artinya naik kereta dalam kondisi apa gitu loh, nggak jelas. Saya kasih kasus lagi ya. Iya, nggak jelas kasusnya apa. Tapi ini gini lah, tiap manusia punya nalar. Anda sama bisa beli kamera, bisa motret itu, Anda pasti punya nalar yang baik, punya pendidikan yang baik ya. Coba Anda bayangkan. Sekarang saya kasih gambaran ini juga ini. Waktu saya di Markas GAM. Waktu saya ditugaskan ke Markas GAM tahun 2000, ini Markas GAM perhatikan ya.
Saya motret Komandan GAM nih, Tengku Abdullah Syafi'i, ini Darwis Junib ya, ini upacara HUT GAM pada Desember tahun 2000. Saya memotret ini, saya mengasumsikan kalau dimuat, orang-orang di belakang itu harusnya nggak kelihatan. Jadi saya memotret foto yang saya kirimkan ke Jakarta adalah posisi di mana petinggi-petinggi itu dengan background-nya jauh. Kenapa? Karena ini memotretnya di suatu tempat dan penduduk sekitarnya itu datang nonton. Mereka belum tentu GAM. Hanya suatu kampung yang dipinjam tempatnya gitu kan. Mereka dipinjam. Nah kalau mereka jadi ikut ditangkap kan kasihan. Jadi saya memikirkan efek orang lain adalah saya memang mau kalau komandannya sama petinggi-petingginya dipublikasikan berani mereka. Mereka siap karena memang wajahnya pun dikenal nggak masalah gitu kan. Tetapi orang-orang yang nggak bersalah yang kebetulan nonton upacara di tempat itu ya itu nggak bisa. Tapi perhatikan ini. Ini Inong Bali. Inong Bali itu pasukan wanitanya GAM ya. Ini saya tanya sama mereka, ini kalau saya mau di Kompas, nggak apa-apa Pak, buat saja Pak. Mereka berani memang, karena mereka memang pasukan ya. Jadi ini udah 20 tahun yang lalu ya. Jadi mereka pun, saya tanya sama beberapa petinggi di sana, ini beberapa foto bisa boleh publikasikan nggak? Publikasikan Pak, nggak apa-apa. Jadi ya saya publikasikan ini pasukan wanitanya GAM. Nah ini lihat nih. Ini foto dulu ya, dulu saya nggak boleh dipublikasikan. Sekarang udah lewat, terus semua udah baik, bahkan Gubernur Aceh tahun 2005 itu yang kan orang GAM ya. Ini waktu turun dari mobil Panglimanya, lihat ini ada orang di sekitarnya ini. Ini kalau bisa muat, orang ini mungkin bisa kena dianggap itu kan, dikenalin kan. Ini sekarang sudah nggak masalah ini. Simpatisan, padahal belum tentu ya. Atau malah dianggap anggota kan. Ini dulu foto saya simpan rapat-rapat. Dulu saya simpan rapat-rapat banget foto ini. Tapi yang upacara tadi memang dibuat dalam satu Kompas. Ini dibuat dalam satu Kompas itu kan. Secara etika, kalau ini saya muat, wah ini saya menjerumuskan orang-orang yang ini gitu. Mungkin mereka nggak tahu pas lewat aja deh seperti itu. Ini Panglima juga Ayah Sofyan ya. Ini juga motor trail dipotret ya santai aja nih dengan AK-47-nya segala kan. Kalau petinggi nggak masalah, malah mereka seperti unjuk gigi gitu kan. Nah ini, sorry, ini tahun 2005 saya masih muda banget ya. Saya 1995, saya motret pelacur di bawah umur. Ada yang ngomong sama saya gini, kenapa masih ditutupin? Buka aja, nggak bisa gitu. Ini nasib orang. Saya bukan lembaga pengadilan moral ya. Saya cuma menceritakan sebuah realitas bahwa pelacur belia, penjajah seks PSK belia itu faktanya ada. Saya nggak ngarang, saya potret, saya tunjukkan, saya bawakan. Ini saya tunjukkan ya. Ini saya foto berdua dia di kaca. Saya berikan dia nanti, saya janji bahwa kalau ada apa-apa ini loh, mukanya fotografer yang wawancara kamu ini. Jadi saya sama bukti ya. Ini kita foto berdua, nanti saya kasih kamu, saya kasih alamat, saya nggak bohong, saya bilang itu. Dulu belum ada handphone sih. Ini, nah waktu dipotret di Kompas, saya usahakan mukanya nggak kelihatan, saya ginikan. Ya, saya foto-foto semua kan. Itu ruangannya kan kamar esek-esek betul kan, ada jam-jam itu saya lagi potret tuh ya. Terus ini dia juga kaosnya pun saya blurkan, siapa tahu kaosnya itu custom kan, ketahuan kan, kaosnya pun saya blurkan. Nah di di Kompas digambar karena kenapa? Oke. Enggak, ya. Kaosnya terkebilang Indonesia lagi tulisannya. Akhirnya dibuatnya di Kompas digambar karena apa? Petinggi Kompas mengatakan bahwa di blur kayak apapun kalau bapaknya atau ibunya pasti ngenalin gitu loh. Iya. Walaupun udah gini-gini kan. Apalagi gini nih, ini orang tuanya pasti ngenalin gitu loh. Dia akan dicecar pertanyaan. Nah, kalau begini kan, nah ini baru aman. Itu adalah suatu kepatutan yang diambil Kompas ya. Sebenarnya secara blur kita muat, kita secara kode etik jurnalistik ya, kita tidak menjerumuskan orang, kita masih nggak udah free. Tetapi ada pemikiran bahwa walaupun digitukan, kalau orang dekatnya pasti ngenalin. Akhirnya digambar ulang dan ya digambar ulang itu yang keputusan yang diambil Kompas soal etika ya, soal kepatutan. Bang Bain bikin siluet, Bang Bain bikin siluet aja orang tahu kok. Ya kan? Mulai samping mulai juga orang tahu. Jadi emang berbahaya. Iya. Berbahaya. Nih dari Mbak Yuniar nih, motret gelandangan anak kecil terus dipakai untuk media promosi public service. Enggak etis. Tidak etis. Buat poster gimana? Enggak etis ya. Tidak etis, sangat tidak etis, sangat amat tidak etis. Walaupun perkara gelandangan itu disetting dan sebagainya. Saya juga satu lagi foto ini. Ya. Ini soal ini ya WTS apa?
Ini Waria ya di Rawamangun ya. Ini fotonya Wisnu Widiantoro. Anda tahu nggak? Kalau Anda motret Waria dikejar, Anda bisa ditimbuk. Kalau netizen nyalain si ibu ya, itu sih perspektif aja ya. Orang si ibunya juga mungkin Ya. butuh penting. Nggak punya pilihan. Nyalain punya pilihan nggak? Karena kita nggak punya pilihan. Betul. Kalau nggak kereta berikutnya penuh terus. Kalau masa nggak pernah ke Jakarta sih. Di zaman penuh-penuhnya kereta kan sampai kereta ke berapapun akan masih tetap penuh sesak. Saya pernah nih Sasmito nih, mungkin ceritakan pengalaman doang nih. Saya pernah motret anak penjual soto di trotoar jalan. Bapaknya marah, saya disuruh hapus fotonya. Ya saya cuma pura-pura hapus. Lagi mana mau hapus, saya motretnya pakai film. Kalau bapaknya tahu pakai film ya disuruh cabut filmnya. Sama juga kalau di Cina bang, orang nggak belum tentu semua orang mau difoto. Karena kalau di Cina, kalau mukanya difoto dianggap tradisinya tuh umur berkurang. Umur. Ada berkurang umur. Jadi kita juga sebelum motret yang kayak gitu ya harus tahu dulu situasinya ya bang ya. Itu kan ada yang bisa. Nah sekarang gini saya ceritakan ya pengalaman saya di Papua ya. Tiap dipotret kan minta uang. Saya deketin beberapa anak muda. Kenapa kamu begitu komersial? Saya di Jawa, motret itu mereka nggak minta uang. Apa jawaban mereka? Bapak kemari mau motret kami toh? Iya. Tapi yang dapat untung itu penerbangan, rumah makan sama hotel itu orang asing semua. Kami dapat apa? Cuma capek-capek pose yang dapat untung orang lain. Kalau di Jawa itu pembagian keuntungan udah bagus. Ya, di sini tidak adil bang kata dia. Tidak adil. Saya pikir masuk akal juga ya. Jadi mereka cuma pose-pose yang dapat untung hotel, rumah makan sama penerbangan kan bukan mereka semua gitu loh. Jadi saya pikir masuk akal. Tapi problemnya Bapak juga jangan terlalu komersil. Satu kali foto kita diminta uang 1 lembar merah. Iya. Iya kan. 10.000 lagi. Mau nggak mau 100.000. Iya. Malah ada yang dihitung. 5 orang dipapang, ya kan. Bapak 5-5-nya minta lagi 5 kali 100.000 gope. Aduh, kau jangan. Di Ethiopia juga sama. Di Ethiopia sama. Sama. Ethiopia sama. Iya. Iya kan. Akhirnya pembagian keuntungan memang seperti itu. Kalau enggak mereka dapat dari mana? Kita datang memang untuk mereka kok gitu loh. Tapi yang dapat keuntungan kan hotel, rumah makan sama penerbangan orang pendatang semua itu masuk akal sih. Satu sisi kecemburuan itu akan muncul. Kecuali hotel sama itu. Nah gini, di Ubud itu sawah-sawah kan mulai jadi hotel, ya nggak? Sawah-sawah ya. Nah petani itu pikir, wah lu pemandangannya ke sawah gue dapat bagian nggak? Kena sama hotelnya kan, gue dapat bagian nggak? Enggak. Mereka naruh yang jelek-jelek, sengkarapan, taruh di tengah sawah semua. Jadi sawahnya itu pemandangannya jelek banget. Hotelnya nyerah. Bagi keuntungan dong, enak aja lu lihat sawah gue, ya kan? Saya pernah motret di Ubud tuh sawah dikasih bambu jelek silang-silang nggak karu-karuan. Secara padinya nggak terpengaruh, kena hujan, kena matahari. Tapi secara pemandangan hancur. Dan hotel itu kalau lu nggak mau bagi keuntungan, ya sawah gue bikin jelek. Itu yang terjadi. Masuk akal sih, masuk akal. Masuk akal, enak aja. Pemandangannya ke sawah gue nggak dapet bagian itu kan. Itu ada Mas Hardevcom tuh. Aku tahu, ternyata Bang Bain yang bawa papan surfer kemarin itu katanya. Ini di belakang nggak ada gangguan, nggak ada. Itu di Instagram viewernya 16.000 lebih, gila gak sih? Itu gila, itu sangat nggak sengaja, sangat nggak serius. Viewer saya tertinggi di Instagram itu 16.000 udah. Jangan lupa AdSense-nya bagi dong. 16.000 lebih sekarang mungkin masih nanjak gitu. Oke, ini dari Magungkun. Apakah etis kalau motret orang yang lagi beribadah? Nah, ya tergantung motretnya gimana dulu. Jadi pertanyaan itu selalu seakan-akan semua hal itu loh. Lah ini buktinya nggak etis lah. Itu memang nggak etis itu loh. Kayak Waisak jongkok ke depannya ke mukanya nggak etis. Tapi kalau dari seperti sholat id itu saya mau motret pakai drone, motret pakai apa dari jembatan penyeberangan ya etis. Tergantung gimana cara motretnya kan. Betul. Sekarang pertanyaan bukan apakah etis, gimana caranya dulu gitu loh. Orang lagi rukuk dijepret, lagi rukuk jepret. Iya. Ini nih sholat id di Jatinegara nih. Nah ini sholat ini saya pakai drone dari atas nih. Ini etis dari jauh kan bagus sekali coba lihat. Betul. Apakah etis belakangnya gereja lah? Justru itu jadi menariknya gitu loh.
dengan ada gereja di tengahnya, gereja Koinonia kan. Ini saya pakai drone 2018. Idul Fitri 2018 ya. Atau di Sunda Kelapa, orang sholat belakangnya kapal-kapal pinisi kan bagus sekali. Ya gimana dulu caranya? Motret apapun itu bisa etis, bisa tidak. Caranya bukannya apanya ya, caranya. Kecuali waktu melasti, ya kan? Melasti orang lagi larung ke laut, fotografernya maju ke depan malah ngalangin orang. Nah, itu yang nggak etis. Iya, Waisak ya waktu itu kan rame kan karena gila sampai depan pendetanya gitu loh, itu sampai ada yang pakai monopodnya sampai depan mukanya pendetanya, gila itu ya itu nggak etis, itu yang saya bilang ibadahnya. Etika waktu pemotretan kan, nah itu yang sewaktu ya, tadi ada dua caranya yang nggak etis, bukan buatnya ya. Iya. Apa motret ibadah etis ya, gimana caranya dulu loh, wong motret pas foto aja bisa nggak etis kok gitu kan, megang ada motret presiden coba, muter kepalanya coba, ada bisa digampar, digampar pas pampres. Ada ya nggak bisa itu caranya. Ini ceritanya. Bukan apanya ya caranya. Pernah juga waktu itu saya bawa tamu dari Cina motret di Wamena ya kan. Walaupun dia merasa sudah bayar itu orang Papuanya, dia berhak motret ya kan. Tapi yang nggak etis saya bilang itu dia ngarahinnya itu sambil bener-benerin kotekanya. Kotekanya dipegang-pegang diarahin ke arah lighting. Itu saya ngamuk. Itu yang nggak etis menurut saya gitu loh. Untung nggak dipanah gitu ya kan. Maksudnya walaupun sudah bayar pun mau setting mau ngarahin ya tetaplah ada aturan lah etikanya gitu. Untungnya bukan fotografer Indonesia, itu dari Cina. Ingat Piala Dunia 2010 nggak? Ingat Piala Dunia 2010 nggak? Yang mana? Piala Dunia 2010 kan di Afrika Selatan ya. Ada trompet Afrika Vuvuzela namanya kan, Vuvuzela. Panjang trompetnya panjang, Vuvuzela ya. Nah, Vuvuzela. Nah, saya itu punya kotekan dari Wamena, saya beli di Pasar Nayak. Supaya yakin itu kotek asli, saya tukar di kampung, tukar yang dipakai. Saya tambah duit gak apa-apa. Ada mau, anak muda mau. Jadi ya sebuah tuh koteka bekas ya. Tapi asli beli bukan koteka hiasan, koteka yang memang fungsional. Saya taruh di meja saya. Ada seorang teman dikira Vuvuzela ditiup-tiup. Ini Vuvuzela aja nggak bunyi. Aduh mati aku, ini bukan Vuvuzela, itu koteka bekas. Cewek lagi. Itu bukan orangnya nggak nonton nih. Dikira Vuvuzela. Dikira Vuvuzela. Oke, ini dari Surya Virayama. Kalau motret di area publik, apakah semua sah-sah saja secara hukum, tapi hanya berbenturan dengan etika? Tadi udah dijelasin ya. Sebenarnya caranya gimana ya? Secara hukum adalah sah. Cuma ada orang yang nyebelin, ada orang yang baik, itu aja kan, dunia ini kan begitu. Dunia itu kan semua orang nggak bisa dianggap sama. Om, gimana caranya motret orang di pasar? Ya pasar mana dulu gitu loh. Ada pasar yang sama sekali nggak mau dipotret, ada pasar yang welcome. Pundong itu welcome banget. Ketawa ke TV aja orang di Pundong ya, itu potret. Atau pasar di Ubud, itu jam 5 pagi, rajin amat sih Pak, pagi-pagi udah motret, saya malah digituin tuh waktu saya di Ubud ya. Jadi semua dunia ini menarik karena semua orang tidak sama ya. Kalau semua orang semua seragam, dunia ini sangat tidak menarik. Dunia ini menarik karena orang macam-macam, beda-beda gitu. Oke, ya. Dari Anca nih, boleh nggak Bang motret plat nomor pelaku tabrak lari terus dipublish? Boleh banget. Yep. Kalau benar tabrak lari gini. ya Bang ya. Ya. Nanti bisa salah lagi. Saya pernah orang buang kucing di jalan tol. Ya, buang orang kucing di jalan tol ya. Saya potret plat nomornya, saya bilang barusan dia buang kucing depanku. Wah, dia dibully habis dan ketemu ya. Ketemu. Ya, artinya gini. Secara hukum saya kan memvonis dia, tapi secara moral sosial di kalangan pecinta hewan itu kan terkutuk sekali menurut saya ya. Buang kucing udah nggak senang dibuang jalan tol, begitu terlompat langsung tergilas mobil kan, menurut saya itu kekejaman yang absolut ya. Saya juga marah, saya nggak peduli, saya mau melawan hukum mau apapun saya publikasikan, saya saking keselnya seperti itu. Itu tidak ada karena saya pencinta kucing. Tidak ada ya nggak punya gila lu buang kucing buang anjing. Nah di Taman Safari itu lucu, saya kasih info ya, di Taman Safari itu orang kalau bosan sama anjingnya, anjing dibawa di mobil dilepas di kandang singa. Serius. Nah, suatu hari saya sama Pak Frans Manangsang di Taman Safari, ada yang buang anjingnya budukan, singanya pun nggak mau, jadi terpaksa direscue. Anjingnya koreng semua, gila dilepas ke kandang singa, singanya pun nggak nafsu. Ada juga kayak kadal gede banget tuh iguana gede, karena mungkin udah bosan dilepas di kandang singa ya, singanya nggak mau makan iguana kan, akhirnya di rescue juga. Di kandang singa itu orang banyak melepas hewan, maka sekarang kalau ada ke Taman Safari mulai 10 tahun yang lalu kira-kira, itu kalau bawa hewan nggak boleh masuk.
Karena banyak orang yang bosan sama hewannya dilepas di kandang singa. Itu kecaman yang absolut juga. Iya, ada anjing budukan, saya kan betul anjingnya budukan, kasian banget. Sampai singanya pun gak doyan. Milih Anjingnya singanya. budukan. Bang, Iya, ini pertanyaan penuh orang dari anjing ya. Mas Aris Daeng nih. Motret korban bencana alam atau kecelakaan yang sudah dalam keadaan meninggal itu aturannya gimana, Om? Kebetulan saya bekerja di Gak badan apa-apa, besar, gak sering apa-apa. banget dapat momen itu. Motret gak apa-apa, publikasikan ya gak boleh. Motret gini ya, gini loh. Mari kita buang tradisi sungkan ya. Wah, gitu diputar sungkan. Jangan. Motretlah yang bisa Anda potretkan, itu merekam sejarah. Motret itu merekam sejarah ya. Iya. Ingat, motret itu merekam sejarah. Tapi Bang, Jangan publikasikan itu masalah etika. Nah, gatalnya itu. Buat apa dia motret kalau nggak publikasikan? Rata-rata itu kan orang tuh motret pengen publish di sosmednya, diviralkan Nah, di Instagramnya segala macam. Nah, iya. itu kan. Kayak waktu liputan tsunami Aceh, wartawan yang baru mulai, bangga banget ada tumpukan mayat kan. Wah, tumpukan mayat, selfie, bilang tumpukan mayat. Iya. Nah, kayaknya juga kayak kecelakaan yang berdarah-darah gitu ya kan. Harusnya kan juga oke lah kalau harus itu kan di blur ya kan. Terus kayaknya korban orang meninggal juga kan nggak etis juga kalau di mukanya kalau nggak diblurkan kan iya, kan. Iya, Ya emang. itu aja sih masalah itu ya. Mungkin teman-teman harus lebih peka ya di sana ya. Ya jadi problem adalah kadang-kadang orang-orang yang mau motret itu, ya wartawan juga bukan itu malah ganggu petugas rescue sendiri kadang-kadang. Sama dengan gini, saya semua fotografi saya kerjain, kecuali wedding sama pre-wedding. Kalau pre-wedding kadang-kadang kalau teman sahabat saya kerjain ya, tapi kalau komersial saya nggak mau. Wedding, pre-wedding. Kadang-kadang kita serius yang motret, yang saudara pakai handphone, nyodorin handphone semua itu malah ganggu yang resmi loh. Ancur, foto resminya ancur, sementara handphonenya juga nggak bagus itu loh. Nah, saya kemarin waktu anak saya kawin, saya dengan pengalaman itu saya simpulkan adalah sekali saya bikin album foto yang out of the box. Semua foto handphone dari yang hadirin yang saya albumin, dan unik juga, ada yang blur, ada yang goyang miring-miring, tapi malah hidup. Videonya saya dapat dari Narwan, itu lucu banget loh. Saya ditepuk anak saya karena saya meluk orang itu kan ditarik. Jadi kadang-kadang malah lebih informal ya, videonya miring-miring, fotonya miring-miring, goyang-goyang. Jadi album kawin anak saya malah saya bikin agak lain ya. Justru saya minta dari Facebook, tapi aku minta dong dari Facebook. Bukan berarti Sengaja semua teman-teman bisa di setiap kawinan motret orang pakai handphone seenaknya juga dong jadinya kan. Ini kan iya jangan. Ya. Coba kemarin karena saya fotografer waktu anak saya kawin, saya bilang sama fotografernya ya, kalau kamu terganggu nggak apa-apa, saya malu nih, kamu nggak dapat ya. Kecuali akad ya. Kalau akad kan sengaja pagi ya belum datang ya. Banjir juga waktu itu kan. Nah, akad itu resmi semua dapat. Tapi pas resepsi, saya biarkan semuanya motret. Bahkan nyangkut kan selfie sama saya tuh. Ya, bukan sama pengantinnya, lebih banyak selfie sama saya itu. Kebanyakan selfie-nya sama saya bukan sama pengantin. Kan poinnya beda. Jadi secara mantu sekali, paling saya mantu sekali lagi, anak nomor 2 nanti. Itu nanti kita bicarakan konsepnya lagi yang berbeda ya. Oke. Ini dari Mbak Indah Listia. Om, kalau misalnya ada fotoku yang dipublish tanpa izin dan aku kurang berkenan, udah diminta take down baik-baik tapi masih dipublish, baiknya ditegurnya gimana ya Om? Ini nggak bisa. Ya Anda cuma ramein aja terus, ini orang ini kok ngeyel gitu, Anda gitu. Nge-lag lagi nih. Dung. Ya lama banget. Saya nggak nuntut apa-apa. Diramein di netizen itu lebih kejam loh kadang-kadang. Anda kan dibilang netizen lebih kejam. Ramai minta kalau saya bantu posting, kalau memang keterlaluan saya bantu posting. Efisien kok. Biar netizen plus 62 yang menghakimi. Ya, menghukum, dan kadang-kadang lebih kejam, jauh lebih kejam. Karena secara hukum kita masih abu-abu dan nggak jelas ya undang-undangnya. Saya pernah serempetan dengan orang ya. Orangnya lari, nggak terkejar. Saya plat nomornya saya salahkan. Netizen ngasih info, itu alamatnya dulu, sampai rumahnya dimanapun saya dapat info loh. Ajaib memang. Sampai rumahnya, oh itu teman saya, bisa ngomongin. Akhirnya ya seperti itulah kadang-kadang. Jadi netizen medsos itu kadang-kadang sangat powerful juga. Betul. Ya, gitu ya Mbak Indah. Ini Mbak Inong,
ingat nggak di Myanmar ada yang mau ikutan foto sama kita, lensanya kecebur. Pagi-pagi. Ya, Orang Jepang. itu orang Jepang gitu ya. Iya. Gitu. Nah, Nah, ini ini dari nih saya punya Tamadini. ini ada pertanyaan lagi. Mau dibacain dulu atau itu dulu? Ada banyak nih Bang, satu-satu dulu. Satu lagi nih Oke, ya. saya Om, masuk dulu ya aturan biar untuk publikasi di medsos. Oh, boleh. Siap. Oke, saya masuk dia. Ini Piala Dunia Wanita 1995 ya. Ini Chastain namanya. Siapa Chastain, kaptennya tim Amerika, bikin gol ya, Cewek bikin gol, buka baju ya. US, Lihat nih. aku tahu. Tim Amerika lawan tim Cina, finalnya Amerika lawan Cina ya. Juaranya Amerika. Jadi ini Chastain, nama family Chastain, saya lupa nama belakangnya, depannya ya. Dia bikin gol. Wah kan cewek buka baju walaupun pakai BH ya, Nah nih dari segala arah ya. Tuh eh, ini nah sama Coca-Cola, itu ada Coca-Colanya kan. Sama Coca-Cola ini dia beli dari fotografernya, terus minta izin sama si orang yang terpotret itu jadi iklan Coca-Cola. Tapi secara sopan santun, wanita buka baju, nggak, akhirnya iklan itu take down, nggak jadi. Ya itu suatu etika bisnis ya, walaupun si Chastain-nya itu ngasih izin, fotografernya yang mau memberi, tapi secara gini, saya pernah meliput Olimpiade 2 kali, saya pernah meliput Asian Games, saya pernah meliput NBA, saya nandatangani surat bahwa foto saya hanya bisa dipakai untuk publikasi tentang acara ini. Olimpiade tentang Olimpiade, Asian Games tentang Asian Games. Nah itu dia menyalahi Piala Dunia, panitia Piala Dunia kan, dijadikan iklannya nggak? Nggak bisa. Secara sopan santun bisnis nggak bisa, dia melanggar. Tapi secara etika juga, wanita buka baju itu juga nggak boleh. Itu terjadi tahun 1995. Brandy Chastain namanya, Brandy Chastain. Saya ingat, Brandy Chastain. Namanya Brandy Chastain, kaptennya tim Amerika ya, bikin gol. Nah, terus ini juga. Apa lagi? Ini sekarang politik nih. Perhatikan foto ini ya, lihat baik-baik ya. Ini 1997, partai masih 3. PDI, Golkar, P3, Golkar, PDI. Lihat, P3 kebalik, hurufnya ya nggak? Iya. P3 kebalik, lihat. Golkar kebalik. PDI bener, ya nggak? Iya. Ini secara sopan santun politik, kalau saya muat, ini kayak pro PDI. PDI bener, yang dua kebalik, ya nggak? Betul. Walaupun yang salah adalah KPU-nya. Kenapa nggak dibikin aturan bahwa kalau bendera itu logonya terbaca, talinya di kiri atau di kanan? Itu nggak ada aturan. Jadi pemilu itu dulu aturannya jelimet sekali, tapi aturan bendera nggak dibikin malah. Jadi kan dengan gini kan, loh, lihat nih, nggak dibilangin bahwa kalau logonya kebaca, talinya di kiri atau di kanan itu nggak dibikin aturan. Justru yang penting nggak dibikin aturan. Yang nggak dibikin aturan itu kan, itu ya Indonesia lah. Cuman nggak boleh di beberapa tempat juga, cuman pacaran nggak boleh. Tapi mukulin orang nggak ada aturannya. itu lucu kan? Mukulin orang nggak dilarang, tapi kalau menampilkan cinta kasih malah nggak boleh. Ya itulah Indonesia. Oke, pertanyaan lagi deh. Banyak nih dari Tamadini. Om, kalau aturan untuk publikasi di medsos, ya nge-lag lagi ya. Ya, belum bisa juga. Pertanyaannya masih banyak. Bang banyak nge-lag. Aduh, lama banget. Oke teman-teman, sebentar ya. Biasa nih, masalah sinyal lagi. Kita tunggu Bang Bain join lagi ya. Aku akan bacakan pertanyaannya. Mana nih Bang Bain? Belum. Belum nongol Bang Arbainnya. Oke. Nah,
Sering keputus. Iya. Oke, aku bacaan lagi nih. Ini tiap bacaan yang dari Mbak Tamadini ini itu mulu, nge-lag mulu nih. Oke. Oke, aku yang baca dulu deh. Ini waktunya kita tinggal 7 menit. Dari Agus saya Halif. Om, foto-foto pemenang untuk WordPress foto, kebanyakan foto-foto tentang perang. Itu sisi etisnya di mana sih? Foto-foto perang ya. Ya nggak apa-apa, perang memang fakta kok. Ya, cuma kekejaman yang nggak boleh. Ngomongin kekejaman ya, saya juga foto kekejaman. Ini foto kekejaman ya. Kalau ngomongin foto kekejaman ini, yang penting Agus Susanto. Cepet aja ya kekejaman ini. Ini Agus motret, nggak nolong. Orang yang nolong dulu, motret dulu kan. Lihat nih. Satu ya, satu. Dua. Foto Tiga. Foto apa tuh, Bang? Priok 2012. Tendang, ya? Satu, dua, tiga. Tuh, ini cewek ini juga hancur ya badannya di Kuningan ya. Tuh jenazahnya ngebom di Kuningan tuh, hancur-hancuran itu. Kita motret, tapi bukan dipublikasikan. Foto-foto perang juga yang dimuat kan bukan serpian daging, bukan kan? Bukan itu yang dipotret. Fotonya diadam sih kan enggak, yang tentara Vietcong ditembak itu kan bukan pas berhamburan kepalanya, enggak, pas pistolnya nempel di kepalanya, belum ditembakkan gitu. Jadi ada etika internasional juga. Kalau tadi juga media itu murahan kalau memuatnya. Oke, itu ya Mas jawabannya. Ini dari Andri Ai. Berarti kalau motret di pasar atau street fotografi minta izin dulu nggak? Yang nggak boleh. Apa? Ini dari Bas tadi. Motret di pasar nggak boleh minta. Nggak usah izin. Nggak usah. Nggak usah. Oke, ini dari. Kenapa harus minta izin? Oke. Om, kalau aturan untuk publikasi di medsos terkait misal foto pedagang itu gimana, Tamadini? Foto pedagang mau diupload di medsos? Iya, kalau kondisinya bukan privat ya nggak masalah. Itu kan seperti keseharian itu loh. Keseharian. Kalau inang-inang yang lagi kencingnya di Jawa itu kan kalau kencing kan pakai kebaya diangkat ya itu nggak sopan ya, bisa protes. Kalau dia sampai keberatan, kenapa keberatan itu loh? Kadang-kadang orang tuh keberatannya nggak jelas. Intinya inilah. Secara umum, fotografi itu sama dengan melirik ya. Ada publikasi karena tujuan biasa aja sebenarnya. Orang kepotret juga bukan sesuatu yang luar biasa. Privacy itu kalau memang dia dalam kondisi privat. Kalau dia bukan dalam kondisi privat, bukan privacy. Oke. Nah, ini dari Mas Surya. Jangan mudah takut ya, jangan mudah takut. Hidupnya jadi nggak nyaman. Kita memang tidak membuat yang buruk ya, jangan jadi buruk gitu loh. Itu ya. Dari Surya Virayama, jika dalam sebuah bencana, ini udah berulang kali nih kita bahas, tapi nggak apa-apa. Jika ada orang yang butuh pertolongan, tapi momennya bagus sekali buat difoto, yang mana Om pilih? Mau nolong duluan atau motret duluan agar tidak kehilangan momen? Saya belum pernah ketemu situasi, jangan ngarang ya. Saya jadi wartawan belum pernah ketemu situasi nolong atau motret. Saya pernah mau dibakar gara-gara nggak mau motret. Ada maling mau dibakar, saya nggak mau motret. Saya mau ikut dibakar. Jangankan nolong dia, nolong diri sendiri aja nggak bisa kok. Jadi gini loh, fakta saya dalam kerja jurnalistik, nolong atau motret dulu belum pernah ketemu situasi itu ya. Yang ada adalah boro-boro nolong. Saya nolong diri sendiri aja nggak bisa, saya hampir ikut dibakar kok. Saya belum pernah ketemu situasi seperti itu ya. Jadi situasi nolong dulu tempat sampai bingung itu tidak pernah terjadi. 28 tahun saya kerja di 29 lebih. 31 tahun saya jadi jurnalis, belum pernah ketemu situasi yang dimana saya bingung nolong atau motret, nggak pernah. Karena kita tuh motret atau lari ya. Tapi kalau Alex Suban ini terus sorry ya, Alex Suban sama Danu Kusworo. Alex Suban digebukin di depan DPR ya. Danu motret terus lari. Danu salahin kok nggak nolong. Loh aku nolong ya makin gebukin dong, gebukin banyak. Akhirnya dengan foto Danu itu bisa menggugat itu. Ini yang gebukin kelihatan fotonya. Nolong tidak harus dengan tangan ya, nolong bisa dengan kamera. Saya di Flores 1992 ya. Saya nggak ikut nolong bareng PMI, saya motret. Saya mau di Kompas, bantuan datang besar. Kalau saya nolong dengan tangan, paling 2-3 orang. Saya dengan kamera saya, ribuan orang yang ketolong. Miliaran yang masuk duit waktu itu. Nolong tidak harus dengan tangan ya, nolong bisa dengan kamera. Oke, Bang, kita stop dulu karena dalam 1 menit akan. Terus saya mau informasikan, ini buku fotografi C dari 24 fotografer perempuan Indonesia. Ini bukan foto tunggal, bukan foto biasa. Ini berceritakan tentang foto story.
Ya, kalau teman-teman senang dengan foto story, ini kisah 24 foto story wanita atau perempuan-perempuan ya, yang difoto oleh 24 perempuan. Dia nggak mau disebut wanita. Difoto oleh 24 perempuan Indonesia. Bukunya keren, ini masih dummy. Teman-teman bisa pre-order ya dari sekarang. Ada di IG-nya Bang Ermain juga ya. 336 halaman, keren banget semua ya. Ini hanya dummy-nya udah keren, apalagi aslinya nanti gitu. Ya, ingetin. Terus kuratornya juga dari Mas Bea Wiharta ya. Jadi 24 wanita perempuan ini ya, foto-fotonya dikurasi oleh Mas Bea Wiharta. Jadilah buku ini Si ya. Teman-teman bisa pre-order dari sekarang karena bulan depan udah mulai cetak. Oke. Oke, teman-teman, tinggal 15 detik akan terputus. Kita akan balik lagi, mungkin istirahat Bang Bain, minum dulu 1 menit ya kan. Biar nggak ngegas. Buat teman-teman yang siapa belum, yang melarang? siapa? Nah ini juga nih, mayat ada bayangan mayat, hampir 300 mayat. Dan Kompas mau memuat fotonya. Gimana cara menghaluskannya? Tuh, kok fotonya hilang? Mana sih? Peristiwa 98. Hampir 300 mayat saya foto di kamar jenazah. Yang hilang ya? Dari Jogja ada ini store itu ya? Ini, tuh. 300 jenazah ini. Kenapa dihitam putihkan sama Kompas? Karena walaupun udah dimasukkan karung-karung hitam ini, tapi bercak-bercak merahnya masih kelihatan ini. Kalau kelihatan merah-merah di hitam-hitamnya masih kelihatan bercak-bercak darah dan memang fotonya menyeramkan. Sorry ya, yang nggak tahan sadis, tolong jangan lihat ya. Saya kasih tahu dulu berikutnya ini nggak etis. Kompas mau motret banyak sekali, tapi tidak ada yang dimuat. Ini contoh ini ya, mbak kepala manusia, ini mbak kepala manusia ya. Oke, seperti yang sampit. Itu juga Kompas motret semua, fotografer motret. Tetapi kita tidak publikasikan. Ingat, memotret dan mempublikasikan dua hal yang berbeda. Oke. Iya. Ada apa kabar ya? Oke, aku bacain pertanyaan ya. Dari Dekiarova. Kalau foto perang ada sensor dari tentara nggak, Om? Tentaranya yang nggak tahu. Gini ya, perang itu hanya bisa diliput oleh negara yang terlibat. Irak lawan Amerika. Indonesia nggak mungkin liput. Kayak liput sepak bola, di pinggir lapangan ini emang mati. Perang itu hanya bisa diliput oleh negara yang terlibat. Jadi kita numpang tentara Amerika atau numpang tentara Irak. Ya nggak mungkin, tentara itu pasti ngajak yang menurut dia layak dipublikasikan dong. Tentara yang membawa sifat pasti bawa area-area yang dia tambah positif. Nggak mungkin yang dia melakukan tidak yang dimasukin, nggak mungkin itu. Kecuali waktu perang Vietnam itu Eddie Adam tuh dapat sisi-sisi lain yang Amerika itu kurang ajar misalkan ya, seperti yang nembak Vietcong segala itu kan ya. Tapi sekarang apalagi makin hati-hati sekali. Pasti yang diajak itu ke tempat-tempat yang positif, pasti nggak mungkin ke tempat yang negatif. Tentara lagi bangun jalan, ngasih apa penduduk, pasti itu. Ngasih penduduk iya. Pas dia bantai suatu kampung yang dicurigai pengkhianat itu nggak mungkin bawa wartawan. Iya. Jadi nggak akan disensor karena pasti wartawan nggak bisa pergi sendiri kok. Nggak bisa, nggak mungkin. Liputan perang itu beda sama liputan sepak bola. Itu ya Mas. Oke, ini dari Mas Yuda nih. Kalau untuk mencomot foto di sosial media itu sebenarnya hukumnya bagaimana sih, Om? Nah. Etika. Jadi kalau fotoku dicomot, ya tak ramein aja gitu loh. Kalau ada mau pakai hukum, pakai pengacara, mau nggak kalau duit, gitu kan? Jadi jangan, kalau nggak mau dicomot, jangan naikin di medsos. Itu hukumnya. Ada yang ngomong, nggak bisa dong Om, itu kan kayak kalau nggak mau pergi, jangan, kalau nggak mau ke jalan, jangan pergi. Bukan. Persamanya adalah kalau nggak mau kotor, jangan jemur di luar. Jemur di dalam halaman, misalkan seperti itu. Itu persamaannya seperti itu. Banyak orang tuh kepengen pamer tapi nggak mau dicomot. Saya pernah dimaki-maki netizen ya. Saya bilang semua foto yang ada upload itu bisa di-download. Dipikir bisa tuh boleh, bisa tuh possible. Anda nggak mungkin protek kalau di-upload. Protek dengan klik kanan pun Anda bisa print screen kan. Jadi saya ngomong
waktu itu adalah semua foto yang udah diupload itu bisa di-download, bukan boleh. Aku udah bisa boleh, aku diajar dikira ngajarinnya nggak bener. Ingat ya, download boleh, make yang nggak boleh. Itu orang suka salah ya. Foto dia tuh di download boleh nggak Om? Ya monggo aja download. Foto saya nggak ada yang pakai watermark ya. Semua foto saya di Instagram, di Styler, di Twitter. Twitter saya baru tahu Twitter tuh akhirnya SOI. 16 megapiksel bisa 16 megapiksel di Twitter. Iya. Saya nggak tahu apakah yang download saya sendiri atau orang lain nggak tahu ya. Tapi saya ambil foto saya yang saya naikkan utuh gede, saya download segede gitu lagi loh. Ukurannya nggak berubah loh. Jadi Twitter sekarang gede sekali. Sisi panjangnya 4.500, saya download lagi 4.500 lagi loh. Saya malah kaget, wah serem juga. Tapi intinya adalah download boleh, yang jadi masalah adalah make. Jerry Arum pernah ngajarin saya gini, Mas, kalau dapat foto bagus, upload duluan. Jadi lain kali ada orang ngaku deh, aku udah upload tanggal sekian. Itu kan itu nggak bisa bohong. Aku duluan udah upload, kamu baru punya sekarang. Itu ajarannya Jerry Arum. Nanti persoalan nanti mau dipakai orang itu urusan belakangan gitu ya. Iya, ributin. Itu aja. Ya ributin. Yang pasti gini, kalau diupload ya jangan takut dicolong. Kalau nggak mau takut dicolong ya jangan diupload. Nothing you can do. Makanya ada sisi positif sama negatif. Satu, kalau foto kita dicolong ya kita tambah terkenal fotonya, ya kan? Iya, memang. memang. Kalau kita mau pengacarain, ya lihat dulu nilainya Keluar seberapa, duit. siapa dulu yang Emang. ambil gitu kan. Nanti malah kita rugi, gitu Iya. kan. Ambil positifnya Seorang aja. rekan, fotonya dipakai sebuah maskapai penerbangan. Ujung rugi waktu cuma dapat gas berapa malah tekor. Yang dapat nama Iya. pengacaranya. Saya berkali-kali tawari pengacara tuh, tuntut aja ini, moh enak aja lu dapat nama, gue capek doang nanti. Saya ramein aja di sebuah foto saya dipakai sebuah rumah makan ya, hiasan seluruh rumah makan. Saya baru tahu belakangan. Saya ramaikan, ya diselesaikan semua kasih ke saya, malah saya punya pinggir-pinggir gede kayu jati bagus tuh. Biarkan plus 62 aja yang menghukum. Yang menghukum. Dari Abai ini, tanggapannya tentang foto hasil yang siapa gitu, pokoknya mayat korban COVID dibungkus plastik gimana gitu. Oh, itu yang National Geographic tuh ya. Ya itu suatu fakta yang ya serem ya, bisa lah. Ya bagus itu National Geographic kalau salah ya. Yang serem itu, fotonya lagi mulai viral tuh. Dibungkus plastik tadi. Ya itu suatu fakta ya mengingatkan orang lah ya. Mengingatkan orang. Untuk kali ini saya setuju aja. Tapi kalau nggak ada COVID tiba-tiba ada foto mayat bungkus plastik dimuat ya nggak nyambung ya. Kalau sekarang peristiwa ini kan saling mengingatkan karena banyak orang nggak takut bilang itu bohong kok. Menurut saya perlu ada foto-foto seperti itu supaya orang diingatkan menurut saya. Iya, makanya foto itu juga terkait dengan peristiwa ya. Waktu yang terbatas juga yang Abang dulu pernah sampaikan kan. Terkait dengan waktu peristiwa. Jadi foto itu berharga sekarang karena pas masa COVID gitu. Jadi tidak etis sekarang bisa agak etis nanti. Ya, etis satu dari bisa tergantung waktu. Betul. Jadi gitu ya. Nah, ini nggak bisa pernyataan gini nih. Ini dari Xtoper nih, dibikin pernyataan. Jadi bisa dikatakan foto yang bagus sebagian besar itu melanggar etika fotografi dong, Bang? Ya enggak lah. Ada menerjemahkannya ngasal ekstrim. Ya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu ya, Mas Xtoper. Nggak bisa gitu. Dari Olimpiade Asian Games NBA itu saya teken bahwa foto yang saya hasilkan itu hanya untuk publikasi tentang NBA dan ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Setelah itu saya nggak boleh publikasi lagi. Jelas itu. Saya beli foto dari Reuters pun ada batas pemakaiannya. Lewat tanggal ini udah nggak boleh lagi. Ada. Bisnis itu semua hitam putih. Saya motret Olimpiade, jangan Olimpiade, motret Beyonce yang rame waktu itu. Saya harus teken bahwa fotonya hanya untuk publikasi. Adi Lau, saya motret di Lau, besoknya dan SMA cetak. Saya ditegur oleh manajer yang di Indonesia. Kompas nggak bisa ngasih orang gitu seperti itu. Jadi foto tuh ada perjanjiannya selalu. Oke. Dari Panji Arka, ini tadi udah dibahas ya. Link apa? Fotoku dicolong orang lain, apakah saya wajib melaporkannya? Itu tadi. Ya terserah Anda. Terserah Anda. Anda melapor atau enggak ya siapa yang mewajibkan itu loh. Kalau saya nggak pernah saya laporin, saya ramein malah saya tambah terkenal ya. Saya bisa bully majalah, bisa bully sebuah rumah makan besar. Menurut saya kalau foto Anda dicolong, satu, Anda tahu bahwa foto Anda bagus. Terus dua, ada
kesempatan Anda bisa nampang, bisa naikin oplah Anda ya, Itu naikin sisi positifnya tadi. sisi positifnya. Jadi gitulah. Negatifnya nggak ada sih. File kita masih banyak. Ada orang ngomong gini, Om gimana supaya foto balikin? Kalau nggak dicolong lu untung berapa? Kalau dicolong rugi berapa? Sebutkan angkanya. Dia nggak bisa nyebutin angkanya kok. Yang ribut soal dicolong biasanya belum pernah jual foto malahan. Kebanyakan. Yang sering jual foto tahu mana foto dipublikasi mana tidak. Iya. Kalau nggak dicolong sih kok nggak untung kok dicolong marah-marah ya kan? Emangnya kalau dicolong untung? Kalau dicolong untung ya dicolong marah-marah silakan ya. Oh nggak dicolong nggak untung, dicolong juga nggak rugi. Nggak bisa bilang angkanya kok marah-marah. Menurut saya salah. Ya. Mau tahu nih sejujurnya sebenarnya yang itu tuh cuman apa? Ya maaf ya, pansos. Jadi terkenal lagi di Facebook. Foto gue dicolong loh sama gini-gini. Iya. Pansos. Waktu kampanye Pilpres kemarin, foto saya dipakai kampanye sebuah calon presiden ya. Pilpres kemarin tahun lalu, saya ramein, fotoku dipakai, langsung dicopot, langsung diturunkan. Tapi saya sempat nampang, diserang haters juga. Ya, kesempatan kita nampang, justru ada ambil keuntungan dong, jangan meratapi kemalangan ya, Anda rugi. Malah kita bisa pansos. Foto iya, bisa pansos. Berarti bisa. Berarti wah orang ini fotonya diambil loh sama bapak itu. Nah, tapi gini, nyolong yang merugikan tuh gini, Anda motret foto dia cewek ya, terus dicolong jadikan di panti pijat itu pernah terjadi tuh, buat di panti pijat online esek-esek masang foto asal-asalan. Gila tuh, modelnya marah-marah kan. Ya itu udah hukum, udah delik hukum. Makanya kalau foto seksi-seksi jangan diposting deh. Itu bisa pelintirnya bisa merugikan modelnya juga, kasihan modelnya. Itu teman-teman saya yang di sini yang dulunya zaman-zaman jahiliyah dulu suka motret KT, nenek-nenek ada bilang gitu, tak ngamuk lagi. Saya pernah sengaja motret seorang wanita yang hits di Instagram waktu masih belajar. Ya, ngomong hits langsung nge-like lagi. Aduh, berapa detik nih? 11, 12, 13, 14. Bang, halo. 15 detik nge-lag. Jadi abang cerita tadi tuh langsung disensor tuh tadi tuh. Ulang lagi deh ceritanya. Jadi saya tahun 1995 di Jogja sebuah workshop di kampus, modelnya seorang wanita belasan tahun ya. Itu tahun 95. 25 tahun kemudian saya nemu klisinya, saya upload. Ternyata si wanita itu jadi tokoh Instagram yang hits banget ya. Wah, hits banget lah. Nah, foto itu dia upload di IG dia. Ini saya pernah kurus. Dulu dia ngomong gitu. Wah, saya dikabarin orang, Om, ternyata yang Om foto itu dia. Wah, saya baru tahu. Nah, itu kan saya senang itu. Ternyata saya dia tokoh yang hits. Di foto yang di pinggir sungai itu kan masih kurus banget gitu kan. Iya. Loh, kamu tahu juga ya? Tahu juga ya? Halo, Mas. Bang, aku bacain pertanyaan ya. Ini agak banyak nih. Iya. Takutnya. Dari Little Star Project. Gimana menurut Om tentang maraknya jasa edit wajah yang ambil karya foto newborn Om? Jadi ada beberapa karya teman yang tiba-tiba diedit wajah bayinya sama para tukang edit wajah bayi. Jadi itu bukan foto dia. Jadi dia tukang edit doang, tapi foto orang lain yang diambil gitu. Itu etika lagi tuh Bang. Itu masalah etika. Ya kalau sampai merugikan ya laporin polisi. Tapi kalau cuma level memalukan ya ramekan aja di medsos. Bangkrutkan usaha dia misalkan seperti itu. Gitu aja. Make it simple. Kalau sampai merugikan secara hukum, aku sih masih ingat hukum. Enggak, ada beberapa teman dulu yang dia nggak tahu artis atau band, dia bilang dibajak kan banyak ngomongnya sih. Tapi itu kan juga rezeki tuang edit ya, walaupun dengan cara nyomot ya kadang-kadang. Kadang foto landscape kita juga diambil sama pelukis nih Bang, ya kan? Iya. Foto-foto landscape kita diambil sama pelukis buat jadi bahan dia gitu kan. Ya kalau saya pribadi sih. Biarin aja kalau saya. Buat dia nyari rezeki gitu. Iya, saya juga pribadi gitu. Iya. Kecuali disalahgunakan, dibikin yang sesuatu yang dampaknya juga akan merugikan orang lain ya. Itu mungkin berbeda. Iya. Kalau saya foto saya dilukis, saya seneng aja. Sering kok saya minta, fotonya tak lukis boleh nggak, saya silakan aja.
no Tapi problem. kalau muka Bang Nah, Arman ini, dikulsir jadi bayi nanti gimana? Kan orang juga ya, bahaya dong kalau dia gitu. ini beberapa kasus kan foto Siti yang lama ya. Sebenarnya secara hukum nggak apa-apa ya, cuma ngapain nampilin foto yang lama gitu kan. Ini juga penyemprotan DBD coba, masa celana dalam yang kepotret itu kan. Ini kan nggak sopan ya foto ini kalau HL apalagi ya. Terus ini nih, Jenar sama Jenar ini ditolak karena sebenarnya lucu ya, ada yang putih ada Jenar, tapi kan posisinya kan dia megang bir sih, birnya juga saya sembunyikan, tapi paha kemana-mana juga ditolak di Kompas ya, ini yang nggak sopan. Nah ini coba perhatikan ini, malah di Bali nih, plastik foregroundnya ada, iya, yang plastik juga nggak masalah, bulenya juga nggak masalah, tapi ini Nggak etis pasti ada yang kalau marah kita gitu loh ya. publis gitu. Ya nggak etis kalau dimuat, nggak etis kalau dimuat itu kan. Ini tadi udah ya. Ya ini, apakah orang ini giginya ompong ini? Nah, janganlah, nggak ada untungnya mau dia gitu loh. Kayak Abang dulu Ini motret tadi udah. Krisdayanti 30 tahun lalu. Sama sekarang. Iya. Beda banget mukanya. Iya, beda banget, beda banget. Sekarang udah cantik, udah tambal sana sini kan orang juga marah nanti kalau foto lamanya diituin lagi. Masalah Emang, waktu itu. emang. Jadi etika karena waktu ya Bang ya. Jadi karena waktu ini pertanyaan ini. Ini 17 Agustus 2005 kalau nggak salah ya, upacara 17 Agustus. Biasanya kan upacara penaikan bendera kan. Kompas motret bangkunya Legiun Veteran nih. Legiun Veteran pada tidur nih kan. Tidur ini. Waktu itu kita ada yang mukanya bengong, ada yang tidur itu kan. Apakah ini mereka akan marah? Enggak tuh, mereka malah foto ini masih the best of Kompas loh foto itu. Yang motret yang bodoh ya. Itu kita sekali-kali foto ini gimana ya? Tidur di hotel 17 Agustus. Mereka salah satu pendiri negara ini loh, Legiun Veteran kan. Tapi ya udahlah, mereka udah capek. Tinggal teksnya aja kan. Mereka udah dulu membangun negeri ini, sekarang mereka udah usur, mereka waktu dirayakan mereka kelelahan ya. Tinggal teksnya aja gimana. Tapi kalau tentara yang masih muda-muda di foto pas lagi ketiduran dia akan marah gitu kan. Marah. Tidak menunjukkan ke ituannya mereka gitu. Narasinya kan mereka dulu pendiri Republik ini ikut berjuang. Sekarang mereka waktu kita semua menikmatinya mereka udah capek, udah tua ya. Itu kan lebih menyentuh gitu kan. Betul. Teksnya aja gimana? Itu jadi HL Kompas dan the best of Kompas juga, dan foto itu sambutannya positif kok. Nih, tapi udah dibahas tadi ini ya. Di sosial media beberapa kali orang tidak terima karena fotonya dipublikasikan. Apa setiap kali foto di tempat umum yang melibatkan wajah seseorang harus minta izin Om? Nggak usah. Enggak. Tidak usah. Enggak. Tidak usah. Perkecualian itu ada orang yang seperti itu ya. Dia silakan nuntut, enggak. Secara hukum dia hanya perdata bisa ya. Kalau ngomong perdata ya kuat-kuatan pengacara. Kalau secara pidana enggak. Ini ditanya sama Mas Edwin Prajusa. Mulai motret umur berapa Om? Saya. Iya. Saya umur 13 tahun cuci cetak udah bisa. Saya umur 13 tahun bisa cuci cetak ya. Tunggu. 13 tahun itu tahun berapa? Orang harus tahu. 74 SMP kelas 1. Jadi saya begitu masuk SMP, gini, saya itu udah punya tertarik fotografi dari kecil. Saya senang lihat klise, senang tertarik, lihat foto itu saya tertarik ya. Saya tiap kali berfoto itu saya liatin gimana cara motretnya, kenapa posenya begini, kenapa begitu, kenapa lampunya begitu, saya udah tertarik dari kecil ya, di bawah sadar. Masuk SMP ada ekskul cuci cetak foto, ada ekskul fotografi. Saya nggak punya kamera, saya melamar ikut sama pembimbingnya seorang bruder ya, bruder FIC. Ini hanya untuk kelas 2, kelas 3. Saya bilang, apa hubungannya sama kelas? Oh, kamu mau ikut, ya udah ikut aja. Kamu nggak punya kamera kan? Ya udah kamu nyuci cetak aja. Jadi saya dipaksa cuci cetak, dikerjain sama anak junior. Tapi saya malah seneng. Saya mau 13 tahun udah bisa nyuci. Saya cuci cetak udah bisa, belum pernah motret. Masuk SMA, ada teman saya Gunawan, minjemin Ricoh 500G. Itu saya pertama kali motret, 17 Agustus 1977. Jadi saya pertama kali motret 1977, 17 Agustus. Itu ya, ofisialnya tahun 77 ya, ofisialnya ya. Oke. Nah, ini dari Laksana Nurwan. Karya foto bisa dipatenkan nggak sih Om, kaitannya dengan Haki? Mestinya bisa. Lukisan didaftarkan, lukis foto didaftarkan. Tapi sampai sekarang setahu saya nggak ada yang daftarkan foto, karena foto saya rasanya bagus, bisa saya mungkin lebih bagus lagi kan. Foto kan terjadi terus. Betul. Dan zaman sekarang susah untuk merasa foto kita bagus banget, susah ya. Susah, karena
tiap kali kita semua orang motret ya. Kita Bromo persa bagus saja, ada yang lebih bagus pasti gitu. Susah sampai sekarang. Oke. Dari Next Pekayon. Saya masih kepikiran di sesi state fotografi kemarin yang Omar Bain nyelundupin lensa. Oh ini yang kemarin itu yang nyelundupin lensa buat motret-motret siapa waktu itu Jack Jazz yang Jack Jazz, iya. Hmm. Tower of Power. Nah, kalau caranya agak ilegal gitu, apa boleh dipublish? Ya, nggak apa-apa. Pinter-pinter saya kok. Itu kan aturan lokal. Wartawan nggak boleh masuk. Saya bisa masukin tanpa menyakiti satpamnya kok. Itu pinter-pinter saya. Gitu. Seperti gini, ada aturan lokal ya. Ya bukan aturan, tidak menyangkut etika macam-macam ya. Dia supaya aturan lokal aja ya, supaya tertib. Di situ saya langgar. Saya merasa nggak bersalah. Atau gini, suatu tempat di mana kalau motret bawa kamera bayarnya 1,5 juta ya. Nah itu saya sengaja bisa menyelundupin kamera untuk motret. Ya kayak lokalisasi tadi. Masuk lokalisasi boleh nggak sih bawa kamera? Saya bisa motret itu yang gambar pekerja PKS, PSK itu. Jangan kepleset. Iya, nggak PSK, salah. PSK di bawah umur itu saya susah loh bawa kamera gede. Nikon F4, coba ada googling Nikon F4. Gede banget itu. Pakai flash pula. Pakai flash, iya. Nih dari Juragan Nerwan nih. Wah, izin siapa tahu nanti ngelukis fotonya Kang Bain. Aku juga dong dilukis dong. Jangan Bang Bain doang. Manajernya nih. Foto saya jadi lukisan ya. Foto saya jadi lukisan itu ada satu yang di Asa Tinggi. Terus yang di Sumba, pembangun rumah Sumba. Saya pernah lihat lukisannya. Yang lukis kirimin ke saya. Terus Soeharto pernah ada yang melukis. Terus Pak Habibie pernah ada yang melukis. Tunjukkan saya hasil lukisannya. Cukup banyak. Saya simpan. Ini dari Radit Bandit. Kalau pakai software fotografi bajakan, etis nggak Om? Photoshop bajakan. Ya jangan. Malu-maluin lah. Malu-maluin. Don't these people difficult lah. Jangan kayak orang susah. Ya. Pinjem. Jangan kayak orang susah. Pinjem yang bajakan. Kalau Anda fight beli yang original, itu Anda lebih proud juga. Pride juga. Oke, ini dari Lux. Ini tadi sudah masalah hak atas kekayaan. Tapi gini, saya kasih tahu ya. Software seperti Photoshop, sama Lightroom segala itu kalau mau dikunci habis-habisan, kalau Anda bacakan nggak bisa jalan, mungkin kan? Kenapa nggak dikunci? Kenapa Windows juga nggak dikunci mati-matian? Jawabannya adalah kalau dikunci mati-matian, orang yang nggak mampu beli akan pakai saingannya dan saingannya akan berkembang. Ngerti nggak? Jadi Windows tuh walaupun harus bayar, tapi kalau dikunci habis-habisan nanti orang pakai Linux berkembang. Kalau Photoshop dikunci mati, orang pakai apa yang di Linux itu namanya apa itu? Ya itu, nanti saingannya berkembang. Jadi walaupun dia nggak mau dibajak, tapi dia nggak mau ngunci. Ini dari Mas Hilmi Taufik. Menurut panjenengan, apakah caption itu mempengaruhi gambar? Gini loh, ya tadi kayak foto yang Legion Veteran tadi, captionnya apa, jadi bisa mempengaruhi kan? Udah tua, nggak tahu diri tidur, ngamuk kan? Tapi kalau mereka dulu itu membangun republik ini, sekarang mereka di masa tua, an ya. Sampai sekarang belum pernah baca caption kalau juri lomba foto. Judul sama caption nggak pernah saya baca. Ini dari teman kita dari Bintaro, Gato 18. Kenapa nggak buka kios foto kilat pakai Petromax? Apa? Dari teman kita SD Impress Bintaro, Mas Gato. Kenapa nggak buka kios foto kilat pakai Petromax? Pengen, Petromax saya udah nggak ada jual. Saya kepengen punya Petromax loh. Kalau ada yang tahu beli di mana ya? Saya kepengen punya Petromax. Itu lampu kenangan saya zaman kecil. Aku mau cerita juga, teman-teman. Ya ini tampilan aku tuh lebih keren. Tidak ada fotonya flyer ini tidak terusak sama wajahku. Karena aku diajarin sama Mas Gato. Makasih ya Mas Gato. Kemarin kan yang yang kan dikasih formatnya kayak gini. Nah, kita bikin juga format kayak gini. Jadi foto abang tetap
ban ya. Sepinter itu. Kenapa nggak buka tambal ban, aku heran. Dia jago bikin template-template kayak gini ya, betul juga. Kenapa nggak bikin tambal Iya, ban? kenapa nggak buka tambal ban? Itu saya nggak habis pikir ya. Eh, dari Elmar. Oh, masih ada nggak foto wajah Sanana Gus mau dibersih? Wisata, Itu. Om, saya mau tempat wisata, habis itu alay-alay datang rusak gimana sih? Ya saya itu udah bukan kekuasaan Anda, Anda nggak salah. Alay itu kan bukan kekuasaan kita gitu loh. Boro-boro dibuka, orang kepala dinas pariwisatanya juga nggak paham ada kelayar gitu. Iya. Apa Ini bang? ada Mau foto buka yang apa bang? ini tuh coy. Ini Diana Pungki ya, Diana Pungki lihat ya. Wih, kemana tuh Ini saya orangnya? motret. Iya, ini saya motret 2007 ya. Dia buru-buru, saya buru-buru sehingga dia tidak sempat pakai foundation, tidak sempat pakai pelembab dan foundation ya, sehingga ada keriput-keriput di bawah matanya nih ya. Nah ini saya di kompasnya saya hilangin karena kalau kalau dia sempat pakai pelembab sama pakai foundation, keriputnya sampai ada, kalau dia mungkin tidur malam tidurnya larut sekali ya, sehingga ada keriput-keriput di bawah mata. Kalau dia pakai pelembab dulu tuh kasih foundation pasti nggak ada keriput itu gitu loh, atau dibedakin dengan propel ya. Itu karena saya lihat wah gara-gara saya. Aduh, nge-lag lagi. Aduh, nge-lag lagi, nge-lag lagi. ini Bang, dapat ini separuh. Bang, ya pertanyaannya tadi, nanti pasti orang nanya lagi gini. ya. Haram gak sih di jurnalistik ngedit? Itu kan Om Edit tuh matanya. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Siapa yang larang? Jadi gini, jangan kaku lah ya. Editing itu adalah tools untuk membuat bagus. Kalau dunia ini nggak ada editing, dunia ini tidak menarik. Rumah dicat ya, kayu diamplas, ngecat mobil di kompon, itu kan semua kan editing. Kalau dunia ini nggak ada editing, alangkah jeleknya dunia ini. Tuh wartawan baru nulis tulisannya jelek banget, dibuat apa adanya, nggak diedit. Ya bubar dunia ini. Dunia ini menarik karena editing. Itu yang harus kita ingat-ingat ya. Dunia menarik karena editing. Orang dana tuh editing loh. Ini aku lagi bacain pertanyaannya, aku lagi baca sampai 2 kali nih, bingung juga. Tuh, ada nyamuk nih, ada nyamuk nih tuh. Ini pertanyaan atau pernyataan nih dari Petrus Dinata. Om, saya sering motret street tanpa izin. Dan foto mending kamu motret lontong nggak beretika itu. Ah, itu ngarang. Iya, ya yang ngomong itu dia suka gagal motret aja ketemu orang yang marahin terus, jika dia kalau lihat yang bisa motret terus dia iri, nggak usah dipikirin. Oke, dari Beli Nyoman. Ken kabarnya Beli. Ini nanya gimana pendapatnya Om kalau masuk objek wisata dikenakan biaya tambahan karena bawa kamera DSLR. Dulu sempat Yes, aturan gini di daerah saya. yes, Oh, jangan suka-suka yang punya objek wisata. Ya suka, ya terserah. Dulu Wisatanya kalau Anda nggak sama, suka ya nggak usah masuk. Dulu aku Kenapa? pergi sama Romi Perbawa.
bisa nggak bayar, tapi 3,5 kilo tau nggak, baterainya pulang hampir nggak cukup. Tapi tantangan, puas, yes itu. Ya itu beda, itu nggak pernah anu ya. Hilang ya. Ya udah, rela. Balik. Rela. Om Dodi ntar live-nya di save ya di IGTV. Iya Mas, saya juga save di IGTV, juga di YouTube. Nanti saya juga edit sedikit, saya upload di YouTube. Nanti teman-teman dan share. Bunyikan loncengnya. iklan gue. Ada rekamannya ada. Cuman yang 7 terakhir belum ada waktu. Kemarin sih sibuk ke Ujung Genteng sama Bang Bain. Nemenin Bang Bain jadi surfer kemarin. Ya. Siap. Oke. Alien lokal belum pengen nanya, cuman mau doain Bang Arbain sehat-sehat terus dan makin panjang umur. Amin, terima kasih. Gua juga didoain dong Mas. Aduh. Nanti nggak ada yang ngajak-ngajak Bang Bain loh. Kenapa orang luar negeri tidak suka di foto wajahnya, Om? Masalah privasi ya? Siapa bilang? Bukan. Tunggu. Mungkin tadi dia dengarnya bayi tadi, anak kecil. Kalau anak kecil emang nggak boleh. Di Eropa, karena pedofil banyak di Eropa ya. Di Eropa banyak itu pedofil. Ya. Tapi kalau orang luar negeri tidak suka di foto wajahnya, ya siapa bilang? Suka. Siapa bilang? Suka kok mereka. Suka. Mungkin suka. Ada beberapa tempat kayak di Jepang itu emang mereka lebih sedikit strike ya soal gitu. Kalau Jepang, tapi kalau kayak di Eropa pun saya motret orang juga nggak ada masalah, malah seneng. India apalagi senang, habis itu rupe. Aca rupe. Oke. Nah dari Dipsat nih, zaman dulu apa ada caption sih Om? Setiap pameran nggak ada nggak bisa. Foto kalau foto jurnalistik harus pakai caption karena tidak semuanya bisa 5W1H. Nama orang, nama tempat, tanggal nggak mungkin di foto kelihatan ya. %80 luas area foto ya, dan fotonya adalah 5x6 atau 6x6 kalau salah ya. Terus kamera harus tegak, datar, jadi nggak boleh gini, dagunya kata ini nggak boleh, gini juga nggak boleh ya. Harus kameranya, posisi kamera itu tengah-tengah sini, kalau segini ya, jadi tengah-tengah dan kameranya horizontal betul. Itu aturan pas foto yang hukum. Tapi kalau portrait secara jurnalistik hariannya. Jadi kalau koki ya kelihatan koki, dan koki kelihatannya kayak atlet gitu kan. Koki ya mungkin dengan wajah, dengan apa ya, mirip-mirip nggak masalah, cuma diusahakan kedua mata kelihatan. Jadi jangan samping banget itu ya, itu nggak menceritakan wajah orang. Portrait dalam jurnalistik sama portrait secara hukum beda ya, beda. Kalau dalam jurnalistik itu wajahnya kelihatan, tentang seseorang ya wajahnya, kan wakilnya wajahnya, dan mengandung kesehariannya. Jadi kalau Anda mau tes seorang ilmuwan ya settingnya ilmuwan, artis settingnya artis ya, jangan ilmuwan settingnya kayak artis ya, nggak nyambung. Kecuali dia ilmuwan memang artis ya. Oke, nih dari Mbak Riva Citra, Om, etika foto panggung seperti apa sih? Foto panggung kemarin kita etikanya hanya bisa satu lagu pertama, dan Anda harus punya ID. Anda nggak punya dia, Anda nggak bisa motret ya. Ada ID, ada nurut, bariskan di snake pit namanya. Itu kalau Anda ikut yang panggung yang lalu, Anda dengar ya. Etikanya adalah Anda diusir, Anda harus pergi. Terus kalau Anda tekan bahwa foto itu hanya untuk koran Anda dan hanya maksimum 2 kali 24 jam setelah show, ya Anda harus nurut. Lebih dari itu Anda bisa
bukannya hukuman fisik ya, Anda mungkin nggak dipercaya lagi, lain kali koran Anda daftar oleh IO yang sama, ini dulu menyalahi peraturan, Anda bisa nggak dikasih ID? Bisa. Olimpiade sama. Saya motret Grand Slam ya, Andre Agassi, ada nitip tanda tangannya Andre Agassi. Saya dapat, Anda ber-ID, tidak boleh minta tanda tangan. Ya saya nurut. Saya cerita, orangnya udah meninggal sih. Nitip tanda tangannya Andre Agassi. Karena saya nggak boleh tanda tangan, saya lihat, oh gitu saya tanda tangan sendiri, saya kasih sama dia di frame. 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu ya. Jangan-jangan orangnya sama meninggal persis karena loh, nggak ada bedanya kalau saya lihat dia kan buru-buru ngasal tanya kosong itu kadang gampang lagi Andre ya. Dari sama. Ya. Tapi bola itu udah ketemu Andre Agassi, depannya Andre Agassi persis. Ya, tapi bikin dia bahagia sesaat kan juga seneng Bang. Ya kan dia bahagia. Iya, dia bahagia. Walaupun dibohongin. Tahu tuh pas dijual ini palsu, dia langsung gak bahagia, langsung mati. Oke, nih dari Mas Fahmi nih. Om, kan sekarang udah ada undang-undang ITE. Kami was-was juga mengupload foto street hunting. Bagaimana menurut Om tentang undang-undang ITE itu? Nah, ITE itu kan Anda jangan masalah semut Anda bawakan masalah kambing itu loh, jauh banget. Nah, kalau street sampai dihukum, Anda mau tetap apa? Kalau orang jalan doang nuntut ya nggak mungkin lah. Kecuali Anda mau orang lagi ngebet itu sama pacarnya, hubungan intim di sema-sema, ada potret ya kita iya iyalah, itu kan kondisi privat gitu loh. Jangan ada masalahnya apa, ada kasusnya kasus semut, Anda masukkan kasus kambing ya nggak cocok lah. Tapi berlebihan lah kalau foto street masukkan ke ITE. Iya, ada ketakutannya berlebihan. Tapi ini juga teman-teman harus hati-hati juga yang suka motret KT ya. Ya, KT, itu bisa foto. itu. Nah, teman-teman publish nih, ya kan, publish di IG atau di medsos segala macam tanpa izin. Jangan kan tanpa izin, tapi kalau udah dianggap ketelanjangan, itu bisa aja orang yang nggak senang ngadukannya ke undang-undang ITE. Tapi kalau misalnya betul, foto bisa. Street, ya foto street itu nggak ada masalah, ya kan. Kecuali Anda motret imigrasi nggak boleh motret ya. Anda motret ya itu Anda bisa kena ITE, mungkin bisa. Tapi kalau jelas street yang nggak ada hukumnya apa-apa, Anda jangan ketakutan lah. Jangan dibikin takut melulu, nanti nggak maju-maju. Kecuali orangnya pas lagi nyetrit, orangnya lagi wik-wikan, itu bermasalah itu. Tapi nggak mungkin lah lagi nyetrit begituan. Canda ya Mas Fahmi, kita obras tuh nggak ada yang serius loh. Janganlah, santai. Jangan gampang takut lah. Jangan gampang takut. Hukum itu harusnya melayani kita. Jangan. Betul. Dari Mas Sabto di Bandung nih. Bagaimana etika jika kita motret HI dan street fotografi? Lalu foto itu kita ikutkan dalam lomba dan menang. Ajak-ajak aku makan. Enggak, tergantung lombanya. Ada lomba yang minta model rilis ya. Kan lomba itu kan tertutup, nggak publis total. Begitu lomba itu harus minta gini. Sebuah bank besar bikin lomba foto hampir 20 tahun yang lalu ya. Terus foto itu akan jadikan kalender. Nah, kalau kalender kan harus minta izin yang motret. Mereka datang ke kampung orang yang terpotret itu seorang petani. Pak, ini fotonya akan dipakai bank kami untuk kalender gitu kan. Wah, saya tanya keluarga saya dulu tuh. Sebulan nggak ada jawaban, 2 bulan nggak ada jawaban. Bulan ketiga ditanya lagi, minta 500 juta, 100 juta waktu itu tahun 90-an. Gila kan, mending nggak jadi dipakai akhirnya. Foto nggak jadi dipakai. Jadi pernah caranya salah ya. Nanya gitu, wah sekarang itu kan. Nah, tahun berikutnya caranya dia bilang lain, datang ke kampung, Pak, kabar gembira Pak, ini foto Bapak dari kalender, ini uang suka buka kasih jumlah yang masuk akal, udah tantangan selesai gitu loh. Jadi kadang-kadang tergantung pendekatannya juga. Ada orang yang merasa, wah harus minta duitnya gede-gedean. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang nggak dibayar pun mau. Ya bijaksana aja dalam menyikapi. Nah, ini cerita pengalaman teman aja. Kalau teman saya ini yang dari Medan, kalau dia motret kemanapun keliling dunia, tapi dia ngerasa tuh foto tuh dia senangin, dia sudah bawa model rilis gitu. Jadi dia kasih uang seadanya, tapi dia harus yakin, ini foto gue senang fotonya. Rilis itu untuk komersial ya, untuk komersial. Ya. Kalau untuk publish doang nggak terlalu perlu. Itu hidupnya
ribet banget pasti. Bayangin Agus bawa Wah- surat repot. Agus Wahyudi, Om Dodi Repot. komenku baca dong. Aduh, itu ya. Mas Agus Wahyudi tadi motret Melasti dengan foregroundnya orang bule dan menang ikut lomba. Udah, Iya. aku udah bacain ya. Keren keren Mas Agus. Sorry tadi terlewatkan. Oke. Nggak apa-apa, nggak usah minta izin, Bu. Kalau bulunya marah ya silakan nuntut secara perdata. Itu suatu acara di suatu acara publik yang acara besar, Anda nggak mau ke potret ya Anda hidup di dunia yang salah. Mas Gato, teman beli foto sunset saja dikasih foto sunset. Wis biasa ngapusi. Yang penting enggak. Orangnya udah meninggal juga, orangnya udah meninggal juga. Bukan. Yang penting kan outputnya bikin orang bahagia. Nyatanya. Iya bahagia banget. Dan usahanya langsung maju banget kok, masuk sukses. Ngapain repot-repot potret sunset gitu, foto sunset lebih bagus. Jadi bagi yang belum dengar ya, saya ceritain ya. Tunggu. Bagi yang belum dengar ya, suatu hari teman saya almarhum, maaf ya. Dia itu usahanya suatu usaha lah, saya nggak bilang, kalau saya bilang usahanya nanti beberapa temannya tahu ya. Dia suatu usaha bisnis, dia tuh kepercayaannya adalah simbol. Semua yang naik ya, air mancur dia suka ya, balon terbang, anak bawa balon itu kan ke atas semua. Dia maunya semua ke atas, semua yang ada di sunrise, saya kasih sunset. Setahun kemudian dia bilang, foto lu hebat lu, usahaku maju lah. Ya, waduh, langsung nge-lag. Kacau deh. Ini yang dirasa sinyalnya ini. Aduh. Mana Bang Bain? Karma. Langsung nge-lag. Beneran. Lagi diomongin sih, orangnya udah benar meninggal juga. Ayo. Tuh kan. Kita jalan-jalan kualat nih, ngomong dua orang udah meninggal. Maaf. Saya orangnya baik loh, masa maksud baik. Tinggal 6 menit nih Bang. Iya, ya udah. Yang kobra jangan panjang-panjang juga, nanti membosankan juga ya. Pokoknya kita teratur aja, topiknya ganti terus lah gitu lah. Ikutin ringan-ringan aja. Ya jangan ngoyo ya, jangan ngoyo lagi ya. Tapi saya lucu kan, dia kepengen, tapi dia usianya maju, dan dia seneng, udah bahagia foto saya dipuji-puji. Sempat cita ulang karena gambarnya pudar ya kena matahari. Tapi ya orangnya meninggal normal juga kok, usia tua senior saya. Enggak, yang utama kan dia pengen kan usahanya maju, tapi udah terbukti kan. Jadi foto sunset sama sunset tetap aja usahanya maju kan. Iya. Itu yang tanda tangan juga di frame dan dia bahagia loh. Bahagia. Ya. Nah, ini dari Kampung Foto. Harus upload dulu baru minta kontrak, karena waktu saya sering motret yang sama sekali nggak boleh saya publikasikan, semuanya haknya milik yang motret ya. Saya foto iklan, saya motret buat iklan ya, itu kadang hak ciptanya di tangan art directornya. Nanti di billboardnya tulisannya adalah nama perusahaan iklannya, nama saya nggak disebut sama sekali. Itu biasa banget. Saya tidak berat sama sekali, bisa. Jadi semua tuh kalau namanya bisnis tergantung kontraknya kayak apa. Foto buat kalender setahun kah atau seumur hidup dipakai dia, itu harganya beda. Jadi betul. Kalau menyangkut bisnis semua tergantung kontraknya. Anda baca kontraknya baik-baik. Ini semua foto milik pengantin, ya Anda nggak bisa publikasikan sama sekali.
Kalau ada foto di Belanda itu saya kemarin sama Dodi juga foto di Belanda itu untuk dipajang dia akan minta izin. Itu Gus Dur, Megawati itu pasti minta izin dulu dipajang di sana. Tokoh-tokoh Nah, saya kemarin ngasih izin, saya ngasih izin dipajang tapi mereka nggak mau majang karena lu siapa gitu. Saya mau dipajang. Iya, saya dipajang di Blackhead ya. Apa? Blackhead namanya kalau salah ya. Swarte itu hitam ya. Di Volendam kan? Di Volendam ya. Itu ada foto Gus Dur, ada Bu Megawati, ada orang-orang top Indonesia dipajang di situ. Orang Indonesia ke situ lagi. Nah, saya ngasih izin dipajang, tapi sampai sekarang nggak dipajang. Karena kata dia lu siapa? Di Om Dot, Om AR, akun FN masih ada. Masih ada, tapi saya udah belum upload lagi ya, udah dibuka lagi. Belum upload, kita masih. Tapi kan FN lagi ganti server nih. Kita doakan. Iya. Daripada nanti terputus nggak enak. Saya pribadi ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join ya. Mohon maaf kalau ada bercandaan atau kata-kata yang menyinggung. Kita nggak pernah bermaksud kayak gitu ya kan. Iya, kita juga obras nih santai aja. Bang Arbain juga nggak ngegas kok gitu kan ya. Ini bukan kuliah ya. Ini bukan kuliah, bukan. Jadi sharing pemahaman ya suatu yang populer gitulah. Sabtu kita ada obras spesial. Setiap Sabtu itu ada obras spesial, maksudnya kita kan obras yang biasa tuh Senin Kamis, Senin sama Mas Bea, Kamis sama Bang Arbain. Nah, Sabtu itu kita dengan narasumber berbeda-beda. Kalau minggu kemarin sama Mas Gatot, minggu depan saya sama Mas Haryanto Devkom. Devkom. Ya. Orang yang menekuni cetak serius tuh di aneh-aneh ya. Jadi kita besok Sabtu ngobrol sama Mas Har ya, masalah nge-landscape, serunya nge-landscape, senangnya atau orang anggap bagaimana, kita ceritakan serunya nge-landscape Sabtu depan sama Mas Haryanto. Jangan ketinggalan ya. Saya beli buku foto kalau di luar negeri rata-rata pakai dolar di atas $50. Jutaan. Ya kan? Ini 375.000, teman-teman udah dapat 24 foto story dari 24 Bea ya, Mas Bea Wiharta. Ini keren-keren banget nih. Ini masih pre-order, teman-teman bisa pesan segera sebelum kehabisan. Mungkin bisa cek di IG saya atau IG Bang Arbain. Ada juga Mbak Ida Kadar ya. Tuh ada di sana tuh. Ya Mbak Ida ya, ini sudah siap untuk diterima ordernya nih. Ya, aku lihat 240 aja tadi berarti. Ikut boleh nggak? Boleh dong, ya kan? Boleh. Kita ada rencana sama Bang Arbain mau nyusurin Pulau Jawa, mungkin sebulan lamanya, naik mobil. Ya mungkin teman-teman di daerah bisa ketemuan nih. Misalnya kita lagi pas nyampe Tasikmalaya, nyampe Cilacap, nyampe Jogja. Itu masih rencana. Kita posting-posting lah. Kita posting-posting lah. Jadi pas kita mampir di suatu tempat, kita ngumpul lah buat teman-teman di daerah. Tapi kalau ada mau sponsorin, kita juga mau sampai ke Kalimantan Mas Sulawesi ya. Kalau ada yang mau sponsorin ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banget udah join. Kita sampai ketemu Kamis depan sama Bang Arbain. Kamis depan saya masih ada di sini ya. Bisa. Topiknya nanti ringan tapi penting ya. Nanti kita pikirin lagi lah pokoknya. Iya. Teman-teman juga boleh kok kalau ada ide buat ngasih tema. Nah, kasih tahu kita juga nggak apa-apa ya kan. Kita juga terbuka kok mau bahas apa gitu. Yang penting temannya tidak berat, cocok untuk kita untuk ngobrol-ngobrol. Jangan lupa C ya, keren. Oke, mungkin Abang mau disampaikan 1 menit Bang.
60 detik mulai dari sekarang. Ya, gini fotografi itu pasti orang lain juga, tapi ini adalah coba kalau Anda nggak mau digitukan, jangan gitukan. Itu aja, simple soal etika. Gitu. Nggak mau digitukan, jangan gitukan. Berusaha membuat orang lain senang, ya kan? Iya. Oke, itu aja teman-teman. Sebelum terputus dalam waktu 20 detik, saya juga say goodbye dulu sama teman-teman. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Bang. Siap.